Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli siddiqi wal wafa. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk nikmat yang Allah berikan buat kita malam ini. Kita bisa kembali duduk dalam majelis ilmu ini, dan yang namanya belajar insya Allah pasti nggak ada habisnya, nggak ada selesainya, kecuali kalau kita mungkin belajar hanya sekedar buat dapetin ijazah, mungkin ada jenjangnya. Tapi kalau belajar dengan niat ingin dapat iman, maka nggak ada selesainya. Karena sifat dari iman kita itu setiap hari yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Jadi kayak handphone harus dicas terus. Mudah-mudahan kita meniatkan belajar di masjid ini kayak kita ngecas hati kita supaya iman kita selalu bisa stabil. Kalaupun ada nambah kurangnya, gak sampai nol, gak sampai drop gitu. Apalagi kalau misalnya kita merasa bahwa ilmu Islam itu emang luas banget, gak usah ngomongin tentang bab fikih, bab moral aja udah luas banget. Apalagi bab fikih, apalagi bab akidah. Akidah itu bisa dibilang ilmu yang tidak akan ada habisnya, karena kita ngebahas tentang kebesaran Allah, tentang nikmat-nikmat Allah. Nah itu gak akan ada selesainya, karena Allah sendiri bilang, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Gak usah dipelajari, dihitung aja tuh gak akan selesai, apalagi dipelajari. Jadi kita niatkan belajar seumur hidup. Mau statusnya masih single, mau statusnya udah punya pasangan, mau statusnya single lagi setelah punya pasangan, ditinggalin gitu. Mau statusnya bertiga sama anak, mau statusnya udah punya cucu, mau statusnya besok mau meninggal, kalau masih bisa belajar maka belajarlah. Sebagaimana Nabi mengatakan, seandainya kamu melihat atau mendengar sangkakala sudah ditiupkan, di tangan kamu ada satu benih biji-bijian yang bisa kamu tanam, tanamlah. Walaupun sangkakalanya trompet kiamat udah ditiup, tapi kalau bisa nanam, nanam. Kenapa? Karena bukan soal dia tumbuhnya kapan, berbuahnya kapan, bukan. Soal satu kebaikan yang dia lakukan. Dengan menanam satu benih, berarti dia mendapatkan satu kebaikan. Walaupun gak tumbuh mungkin. Begitu juga belajar insya Allah. Kemudian salawat dan salam teruntuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu bisa belajar dari beliau, mencintai beliau, sering membaca sirah dan kisah-kisah kehidupan beliau. Kemudian makasih banyak buat teman-teman yang masih istiqomah menghadiri majelis Rabu ini, sharing night. Semoga majelis ini termasuk majelis zikir yang dicari oleh para malaikat. Karena para malaikat Allah utus setiap hari mencari majelis zikir. Terus kalau udah ketemu majelis zikir, malaikat akan nge-mention semua gengnya, yaitu malaikat pencari majelis zikir itu kan punya geng sendiri gitu ya, punya grup lah. Nah kalau udah ada yang ketemu, dia langsung broadcast di grup, gua udah nemu nih majelis zikir yang paling keren. Keren apanya? Pasti isinya juga standar lah, ibu-ibu. Enggak, ini anak muda semua. Jadi kalau ibu-ibu bukan gak keren, cuman udah biasa. Kalau orang tua udah biasa dan memang udah sepatutnya. Tapi kalau anak muda hadiri majelis-majelis ilmu, buat malaikat itu ada nilai plus banget, sehingga di like lebih daripada yang lainnya. Mudah-mudahan ini termasuk salah satu majelis yang malaikat nge-broadcast, yang malaikat akhirnya nge-like, kemudian malaikat pada ngumpul, dan kita selalu sadar itu, aware setiap kali kita datang ke majelis ilmu, malaikat ngumpul, lalu malaikat mendoakan kita dengan doa-doa yang baik. Apa yang membuat malaikat kemudian meninggalkan majelis ini? Kalau di dalam majelis ini ada perpecahan,
Malaikat nggak mau nemenin tuh. Apa bentuk perpecahannya? Kita di dalam majelis ilmu bukan membahas ilmu, tetapi menjudge saudara kita yang lain, menghakimi saudara kita, menjelek-jelekan saudara kita sesama muslim. Kalau majelisnya kayak gitu, malaikat ninggalin. Karena malaikat kan nggak suka ribut ya. Kita aja kan males ya ribut ya. Ya udah nggak apa-apa kalau putus saja, tapi nggak usah ribut kan gitu ya. Jadi nggak mau rame lah. Kalau mau live group aja baik-baik. Kita bilang HP saya terlalu udah penuh lah, kuotanya segala macam, memorinya udah nggak nampung. Yang penting kita nggak mau ribut. Di sosmed juga kalau ada yang haters, kita juga nggak mau ribut, paling di blok ya. Kan nggak akan diapa-apain ya. Paling di blok atau di report biar di ban, gitu doang sih. Nah ini artinya malaikat juga nggak mau ribut. Kalau majelis itu majelis perpecahan. Perpecahan bukan berarti berbeda pendapat. Berbeda pendapat itu jangan diterjemahin berpecah belah ya. Karena berbeda pendapat itu fitrah manusia. Ada yang mengatakan sholat misalnya tahiyatnya ada yang lurus, ada yang gerak-gerak kan ya. Saya aja sama istri beda-beda. Istri saya juga beda-beda. Saya sama istri salah ngomong. Maaf ya yang masih belum punya. Saya sama istri beda-beda. Istri saya tuh gerak-gerak dia kalau tahiyat. Saya lurus aja. Saya mah orangnya nggak mau heboh gitu. Tapi saya menghargai. Kalau saya jadi imam saya lurus, dia gerak-gerak di belakang. Anak saya yang lucu. Dia ngelihat ayahnya lurus, ibunya gerak-gerak. Akhirnya dia pegangin sama anak saya. Jangan gerak-gerak mah. Jadi beda mazhab itu hal yang wajar. Dan itu bukan perpecahan. Perpecahan justru kalau saya jadi menjudge istri saya ahli neraka atau apa, atau sebaliknya, itu baru namanya perpecahan. Tapi kalau berbeda sesama muslim, sesama ahlu sunnah mah itu hal yang sangat wajar. Satu yang bikin malaikat bubar, perpecahan. Kedua, bikin malaikat bubar kalau kita di dalam majelis itu saling meninggikan suara. Saling meninggikan suara itu maksudnya saling marah, teriak, debat gitu. Nah itu malaikat gak suka. Sehingga ayatnya la tarfa'u aswatakum atau inna ankaral aswat la sautul hamir. Sesungguhnya suara yang paling jelek itu adalah suara keledai. Suara keledai itu apa ibaratnya? Suaranya kencang tapi dia nggak punya ilmu. Itu analogi tentang keledai. Karena di surat Al-Jumu'ah itu Allah ngomong keledai adalah hewan yang membawa banyak kitab-kitab, tapi dia nggak ngerti kan ya. Kamatsalil himar yahmilu asfaro. Seperti keledai yang bawa banyak lembaran-lembaran ilmu, tapi nggak ngerti apa-apa. Ditambah lagi di surat Luqman, janganlah kalian meninggikan suara, rendahkanlah suara kalian, karena seburuk-buruk suara itu adalah suara keledai. Maksudnya apa? Udah nggak punya ilmu berdebat. Nah ini Allah analogikan kayak suara keledai, saking gak sukanya Allah dengan perdebatan kayak gini. Sehingga kita jaga majelis kita dari itu. Kemudian apalagi di situ ada arafas, ada fusuk, ada jidal. Jidal berdebat tadi. Kalau fusuk itu bertengkar. Berdebat dengan bertengkar bedanya apa? Kalau bertengkar yang dibahas mungkin bukan masalah ilmunya. Kalau berdebat masalah ilmu tapi sama-sama ngotot nih. Nah kalau yang rafas kata-katanya tidak baik. Kata-kata yang baik itu yang paling tinggi, yang ada nama Allahnya, itu pasti baik. Makanya nama paling baik yang ada nama Allahnya, Abdullah, apalagi Abdurrahman, itu kan nama paling baik karena ada kata Allah. Walaupun mungkin kita agak ngeremehin. Kenapa? Nama pasaran. Ini enggak pasaran, karena nama ini adalah nama pemilik langit dan bumi. Kalau kita nggak mau ngasih nama anak kita atau kita nggak senang dipanggil dengan nama ini, nggak apa-apa, itu bukan masalah. Tapi jangan meremehkan namanya, karena itu nama yang sangat sempurna. Malah kalau kita misalnya nih, saya mau punya anak misalnya, nanti dikasih nama siapa gitu, yang bukan Abdullah, bukan Abdurrahman, saya sadar, oh berarti iman saya belum semantap yang lain, yang anaknya dikasih nama Abdullah, Abdurrahman, apalagi Abdurrahim atau siapalah kayak gitu-gitu. Sehingga kita kalau misalnya kenalan sama teman, siapa namanya? Abdullah, Masya Allah namanya bagus banget gitu ngomongnya. Jangan kalau namanya susah diucapin baru kita bilang bagus.
Kita harus belajar pride dengan nama-nama Allah, Asmaullahil Husna. Belajar pride. Kalaupun kita nggak make, minimal kita kayak ngerespek orang yang make nama itu. Siapa namanya Abdurrahman? Masya Allah, subhanallah, namanya bagus ya gitu. Walaupun nama kita bukan nama yang kayak gitu, minimal kita menghargai. Nah, ini udah bagian dari kata-kata yang paling baik. Setelahnya kata-kata yang ada doa. Muhammad itu kan doa kan, orang yang terpuji. Atau Umar artinya perkasa kayak gitu, atau makmur, atau Aisyah artinya bahagia, atau Amru juga artinya bahagia. Ada banyak nama-nama keren yang isinya doa, bisa bahasa Arab, bisa bahasa Sunda. Asep itu kan juga bagus kan artinya. Atau Cecep gitu kan, Ujang, apalah pokoknya nama-nama keren lah secara makna. Di bawahnya kata-kata yang tidak mengandung kalimat nama Allah, tidak mengandung doa, tapi juga bukan celaan. Ya biasa-biasa aja, kayak saya ngomong ini kan kata-katanya nggak ada, bukan yang kalimat biasa gitu. Tapi kalau kita di dalam majelis zikir kayak gini, ngucapin kata-kata yang nggak pantas, keluar kalimat yang nggak pantas di dalam masjid, itu malaikat bubar. Jadi sayang, kita capek-capek datang jauh-jauh. Kalau bercanda boleh nggak Ustaz? Boleh. Nabi juga bercanda dengan sahabat di dalam masjid, selama tidak berdusta dengan candaannya, selama tidak mencela orang lain, selama tidak ada kata-kata rafas atau kalimat yang tidak pantas gitu, elegan, tapi bercanda, tapi elegan. Nah ini masih wajar, karena Allah juga senang dengan hamba-hambanya yang bahagia duduk dalam majelis ilmu, tersenyum. Kadang-kadang kalau nggak tersenyum pun nggak apa-apa, tapi dia dapat sakinah, tunduh ya, sakinah. Wah kenapa ini kok pada tenang? Sakinah. Karena 2 tempat dapat sakinah, 1 di dalam majelis ilmu, 1 lagi mungkin agak susah nih, di dalam pelukan istri. Belum pernah ngerasain kan? Maaf ya. Itu sakinah, 2 itu tuh. Kalau saya alhamdulillah sakinah di sini, ntar pulang juga sakinah, alhamdulillah. Kenapa kok teman-teman betah banget di masjid? Karena nggak ada sakinah lain selain di sini. Cuman ada di sini kan? Mau pulang sakinah kemana? Masa ke teman sekos-kosan mau sakinah-sakinahan, kan aneh. Jadi alhamdulillah dapat sakinah di sini. Nah ini nggak apa-apa. Yang jelas majelis ilmu tidak akan batal keberkahannya dengan ketawa selama tidak berlebihan, dengan bercanda selama tidak berlebihan, dengan tidur selama nggak sampai ganggu orang di sebelah gitu kan. Ini masih wajar. Tapi kalau udah ada kata-kata yang gak pantas, baik kita yang ngucapin atau ustadznya, ini sayang. Malaikat udah pada bubar, udah gak mau lagi ikut bareng. Kenapa? Malaikat itu elegan banget. Malaikat itu punya standar, punya selera yang tinggi malaikatnya. Kita aja kadang-kadang ada orang tertentu yang kalau kita salah ngomong dikit, dia udah gimana berubah raut wajahnya kan? Kenapa? Karena dia orang yang sangat peka. Ada orang yang misalnya kita pernah nggak teman-teman duduk sama teman-teman yang lain, sama gengnya gitu, terus diantara kita tuh kayak ada satu orang teman yang paling baik diantara kita, yang nggak pernah ngomongin orang lain, nggak pernah dia ngomongin orang lain. Begitu kita ngomongin tentang teman kita yang lain, kayak ngegosip gitu, dia langsung berubah raut wajahnya. Padahal itu manusia biasa loh. Apalagi malaikat. Malaikat nggak suka banget yang kayak gitu-gitu, karena mereka tidak diciptakan untuk berbuat dosa. Sehingga sedikit aja ada dosa, buat mereka itu kayak ngeganggu banget. Sama kayak kita misalnya gak pernah makan pecin, kayak gitu-gitu tuh gak pernah. Sedikit aja dikasih, itu langsung sakit tenggorokan. Karena gak pernah ngerasain yang kayak gitu. Sama kayak anak kecil, ada beberapa orang yang tipenya gak pernah makan pedas. Buat kita sih gak ada rasa pedasnya, buat dia udah minum air berapa gelas tuh. Kenapa? Saking peka, saking sensitifnya dengan cabai. Gitu juga malaikat. Malaikat tuh sensitif banget dengan dosa. Sedikit aja ada yang gak benar, malaikat langsung pergi. Makanya kenapa dalam Islam itu kalau kita mau sholat disuruh bersiwak, teman-teman. Salah satu hikmah kenapa kita disuruh bersiwak, selain Allah pastinya, malaikat juga gak mau dekat-dekat kalau mulut kita tuh gak dibersihin. Gak harus wangi, karena kalau mulut pakai parfum kan agak pahit ya. Jadi gak usah gitu-gitu amat juga sih. Masa parfum mau ditelan beberapa tetes biar wangi, nggak perlu. Tapi minimal pakai siwak supaya aromanya aroma natural, aroma mulut. Tapi kalau aroma bangun tidur kan beda nih. Ini malaikat nggak suka. Allah lebih lagi, karena Allah itu sangat suci,
zat yang maha suci. Dan malaikat juga makhluk yang sangat suci. Gak suka yang gitu-gitu. Gak usah aroma mulut. Malaikat pernah nggak masuk ke rumah Nabi itu gara-gara apa? Ternyata ada bangkai kayak binatang kecil, apa cicak atau apa gitu di bawah kasur Nabi. Yang Nabi juga nggak tahu. Itu aja malaikat males. Sama kayak kita kalau ada tempat piring, cuman ada sedikit setitik kotoran doang di piring itu, kan kita nggak mau makan dulu kan? Atau gelas kita ada air terus masuk sedikit kotoran yang kita lihat, ini apaan sih kok agak-agak mencurigakan? Kan males kan minumnya ya. Apalagi malaikat tuh lebih sensitif dari kita, bersihnya tuh bersih beneran. Makanya kalau kita duduk dalam majelis ilmu, terus kita ngeluarin satu kata-kata, apalagi pembicaranya yang tidak ada kalimat yang baik atau minimal jangan sampai nambah dosa gitu. Kalau sampai nambah dosa, malaikat udah bubar. Sehingga majelis itu termasuk majelis yang terabaikan. Sayang kita duduk ramai-ramai datang jauh-jauh, ternyata kita nyaman sih. Mungkin candaannya, mungkin apanya bikin kita agak melek gitu, nggak jadi ngantuk. Tapi malaikat nggak ikut ngedoain lagi kan, sayang nih. Kita berharap kan duduk di sini tuh didoain juga sama malaikat. Terus selama 1,5 jam tuh malaikat cuman bilang gini, ya Allah sayangi dia, ampuni dia, sayangi dia, ampuni dia. Terus 1,5 jam. Coba didoain orang soleh aja, kiai sekali doang itu udah ngaruh dalam hidup kita. Gimana malaikat yang lebih daripada para kiai. Jadi jangan sampai kita merusak adab-adab majelis ilmu. Apalagi kalau kita majelis ilmunya berwudu kayak sekarang habis maghriban, pakai parfum khusus buat cowok-cowoknya, pakai parfum. Udah gitu bersihkan hati. Wah, malaikat demen banget tuh sama majelis kayak gitu. Malaikat betah banget di antara mereka. Dan jumlah malaikat lebih banyak daripada jumlah kita. Memang muat Ustadz, muat karena malaikat itu enggak melebar gini ke atas. Ke atas sampai ke langit. Jadi malaikat tuh kayak tersusun-susun. Kalau dalam bahasa surat Al-Anfal itu turunnya berbondong-bondong, berangsur-angsur. Jadi nggak putus-putus gitu. Dari langit pertama sampai ke posisi kita sekarang. Jadi ibaratnya sekarang tuh malaikat insya Allah ada di antara kita, di atas kepala kita sampai ke langit. Jadi nggak ada, kalau malaikatnya banyak gimana muat Ustadz, pusdai, kita aja nih udah berdesak-desakan. Nggak, karena malaikat itu space-nya nggak ke samping, tapi ke atas. Ini majelis yang kita perlu jaga terus teman-teman. Apa yang kita dapat di sini kadang bukan sesuatu yang baru secara wawasan, tapi selalu mudah-mudahan menjadi recharge buat iman kita. Semangat lagi, kan harus digituin ya. Saya juga yang ngomong kadang-kadang kayaknya mengatin diri sendiri. Ya, berarti saya beruntung banget nih bisa ada di antara teman-teman mengajarkan ilmu. Kan ini posisinya Nabi dulu teh. Ini kursi kayak gini nih, berada di depan kayak gini. Ini posisinya Rasulullah loh. Yang kemudian diwariskan kepada sahabat, diwariskan ke tabi'in, diwariskan ke ulama sampai sekarang. Berarti saya merasa, Masya Allah, saya diistimewakan banget oleh Allah bisa berada di posisinya Nabi. Sehingga Nabi bilang ulama pewaris Nabi. Sehingga saya jadi terus semangati, capek-capek juga harus datang gitu. Ini charge buat kita semuanya. Ini belum masuk materi sebetulnya. Gak apa-apa ya, penyemangat dulu buat kita. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi setelah sholat isya. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita membahas tentang keutamaan duduk di dalam majelis ilmu dan hal yang coba kita selalu bangun kesadaran dan niat kita di dalam hati bahwa duduk dalam majelis ilmu itu bukan hanya buat nambah wawasan. Karena kalau cuman buat nambah wawasan, kita bakalan bosan kalau materinya itu-itu saja. Jadi kayak ngerasa saya ini udah tahu. Tapi lebih dari itu yang paling penting dalam majelis ilmu itu adalah tajdidul iman, memperbaharui iman. Jadi bisa dibilang bertambah ilmu itu harusnya bertambah iman. Kalau bertambah ilmu cuman bertambah wawasan tapi nggak bertambah iman, kayaknya agak-agak ada yang miss nih, kurang greget. Karena ilmu itu tempatnya di sini, bukan di sini.
Kalau ilmu kita cuma letakkan di dalam hafalan, di dalam wawasan, gak terlalu banyak manfaatnya buat kita. Cuman sekedar jadi bahan debat, cuman sekedar biar dibilang musakof, orang yang berwawasan, cuman sekedar untuk dapat gelar gitu ya, hanya untuk bisa bicara di depan umum. Tapi kalau ilmu itu diletakkan di hati, maka walaupun kita mungkin gak pintar ngomong di depan umum, tapi ilmu kita itu benar-benar bermanfaat. Minimal buat kita dulu nih, litajdidil iman, untuk memperbaharui iman. Karena Allah sendiri bilang, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya itu adalah orang yang berilmu. Dan takut itu sifatnya hati, adanya di dalam hati. Takut, cinta, takut, berani, cinta, benci, nyaman, bahagia, susah, semuanya ada di dalam hati. Nah, kata Allah, orang yang paling takut kepada Allah di dalam hatinya adalah orang yang berilmu. Ini artinya apa? Berarti salah satu cara ngebangun rasa takut itu dengan mencari ilmu. Salah satu cara ngebangun rasa iman itu dengan mencari ilmu, sehingga nanti dia jadi orang yang sejati imannya. Innamal mu'minun idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Tapi kalau belum wajilat qulubuhum, berarti ilmunya belum sampai ke hati. Nah, ini yang kita coba belajar di dalam majelis-majelis kayak gini. Niatkan, saya ngerasa gersang nih hatinya nih. Karena kekuatan kita yang paling besar itu kan adanya di hati sebetulnya. Apalagi kalau kita mau berakad dengan Allah, akadnya itu di sini, bukan di lisan. Kalau dengan akad lisan itu kepada manusia, saya terima nikahnya, kan gak cukup di hati doang ya. Yang penting kan saya cinta, gak perlu akad, gak bisa. Kalau dengan manusia harus dengan lisan. Kenapa? Karena manusia gak tahu isi hati. Manusia itu tidak bisa menghakimi isi hati. Sehingga Umar mengatakan, nahnu nahkum bizzawahir. Kita tuh cuma bisa menghukum sesuatu yang tampak. Sehingga dengan manusia akad jual beli, akad utang piutang, akad pernikahan, akad cerai, semuanya dengan lisan. Kalau kita ceraikan, bukan kita. Kalau ada orang yang menceraikan istrinya dengan hati, sah nggak cerainya? Dalam hati, enggak, itu nggak jatuh talak sama sekali itu. Tapi begitu dengan lisan dia katakan, walaupun cuman bercanda atau marah, karena nggak ada orang yang bercerai tapi nggak marah kan ya. Ustadz, saya waktu itu ngomong talak itu dalam keadaan marah, Ustadz, emosi. Emang ada yang yang mentalak dalam keadaan bahagia? Kamu saya talak ya? Kan nggak gitu kan? Yang namanya talak pasti orang marah dong. Yang disebut marah nggak jatuh talak itu marah yang sampai hilang akal, dan kayaknya jarang ada yang marah kayak gitu. Jadi kalau udah dibilang talak dengan lisan atau kita pisah aja atau apalah yang senada, yang semakna, baru dia berlaku. Itu kalau ke manusia. Termasuk kalau kita mencintai seseorang, katakanlah kepada dia kan. Kan ada sahabat bilang, ya Rasul, saya cinta orang itu karena Allah. Kamu udah bilang belum ke dia? Belum. Bilang ke dia. Karena kalau kamu mencintai saudaramu, sampaikan kepada dia. Nanti supaya dia membalas. Ana uhibbuka fillah, ahabbakallahu bima ahbabtani fih. Kalau nggak ngerti bahasa Arabnya, Ustaz, aku cinta sama kamu, agak-agak gelo. Cuman kalau di Indonesia nggak budaya gitu ya, jadi agak-agak ngerasa gimana gitu. Kalau di Arab biasa aja sih, ngasih permen. Ana uhibbuka fillah, akhi, aku mencintaimu karena Allah. Benar-benar karena Allah. Kalau perlu kita bikin kayak make sure gitu ya. Allah, benar karena Allah. A-nya dipanjangin. Karena kalau A-nya panjang itunya artinya apakah. Kalau A-nya pendek itu huruf biasa. Benar karena Allah, Allah, benar karena Allah, benar. Sampai 3 kali. Maka kemudian Muaz bin Jabal mengatakan, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang saling mencintai di dunia karena Allah, nanti di akhirat mereka akan saling memberi pertolongan. Kalau ada yang duluan masuk surga, dia akan cari temannya yang saling mencintai di dunia karena Allah, untuk dia tolong supaya bareng-bareng masuk surga. Kenapa? Karena di dunia aja mereka gak mau bahagia sendiri, pasti ingat temannya. Lagi makan ingat temannya, dia makan gak ya? Kalau dia di rumahnya bagus, rumah temannya bocor, ingat rumah temannya, kasihan dia bocor kalau lagi hujan nih. Ingat di dunia aja, ingat apalagi di akhirat. Nah ini dengan manusia, lisan. Kalau dengan Allah,
nggak cukup lisan. Justru muamalah dengan Allah itu mainnya di sini. Muamalah dengan manusia di lisan. Dengan istri itu kita harus pintar-pintar membahagiakan hatinya dengan lisan. Kita harus pintar-pintar membahagiakan hatinya dengan kata-kata yang indah. Sehingga Nabi mengatakan qaulun ma'rufun shadaqah. Ucapan yang baik itu sedekah pahalanya. Jadi kita membahagiakan istri kita dengan ucapan yang baik itu sedekah banget. Kita membahagiakan istri kita dengan dengan teks atau dengan WA yang romantis, itu membahagiakan dan itu sedekah berpahala di sisi Allah. Ini kalau manusia. Kalau Allah kadang-kadang nggak cukup. Kita bilang, ya Allah, saya mencintaimu, engkaulah segalanya dalam hidup saya nggak bisa hidup tanpamu, segala macam. Tapi nggak benar ucapan itu di hati, Allah tolak. Kalau manusia kok nerima? Karena dia nggak tahu isi hati. Dan dia tidak boleh menghakimi isi hati. Nih nggak jujur nih, dia nggak boleh ngomong kayak gitu. Karena nggak ada yang tahu isi hati orang itu kecuali Allah, kemudian dia. Sehingga kalau ada teman kita mengatakan sumpah, ya udah berarti selesai. Demi Allah selesai. Saya jujur kok, selesai. Nggak boleh kita nih ria atau apa segala macam. Nggak boleh menjudge isi hati orang lain. Ada yang posting di sosmed lagi ngaji, kita ria nih, ini menjudge isi hati orang. Gimana kita tahu dia ria? Bisa aja sebaliknya, dia lagi syiar. Dia berharap dengan dia posting ngajinya bagus, orang lain jadi semangat untuk belajar membaca Al-Quran. Dan dia pengen dapat pahala dari man sanna sunnatan hasanah. Siapa yang mencontohkan satu contoh yang baik. Kita yang menghakimi isi hatinya dengan kata-kata ria, malah nambah-nambah dosa. Atau mentransfer pahala kita buat dia, kan rugi nih. Nah kalau ke Allah, Allah maha tahu. Wa asirru qawlakum aw jaharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Kalian sembunyikan kata-kata kalian atau kalian nyatakan, innahu alimun bidzatis sudur. Allah tahu banget lah isi hati kalian, kata Allah. Sehingga kalau kita cuma berucap ngegombal ke Allah tapi di hatinya tuh nggak jujur, Allah nolak gombal kita. Apa contoh gombal ke Allahnya? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu keren banget kan kata-katanya. Sesungguhnya sholat saya, kurban saya, inna sholati wa nusuki, hidup saya, mati saya, semuanya untuk Allah. Tapi nggak ada di hati kata-kata itu, maka Allah akan menolak kata-kata tersebut. Sama kayak orang-orang mengatakan, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Ada manusia, ada orang bilang, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Terus Allah komen postingan mereka. Apa kata Allah? Wa ma hum bimu'minin. Mereka enggak beriman. Ditambah lagi komen sama Allah berikutnya. Jadi di replay komennya tuh berkali-kali. Apa komen berikutnya? Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka bohong, kata Allah. Kenapa kok Allah menjudge seorang yang berkata-kata baik? Kami beriman, kata mereka. Kan baik kan kata-kata ini ya. Asyhadu an la ilaha illallah, inna sholati wa nusuki. Apalagi hasbiyallah wa ni'mal wakil, la haula wala quwata illa billah. Apalagi kalimat-kalimatnya. La'allahu khair, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. La tahzan innallaha ma'ana. Semua kata-kata yang baik, tapi Allah komennya enggak, kata Allah. Bohong, kata Allah. Kok Allah menjudge kayak gitu padahal ucapannya baik? Jawabannya ada di ayat berikutnya. Fi qulubihim marad. Karena di hati mereka ada penyakit. Apa penyakitnya? Gak jujur. Makanya kalau ke Allah muamalah itu di sini letaknya. Kalau ke manusia dengan lisan. Makin baik dalam kita berkomunikasi, makin orang bahagia. Makin orang jadi teman dekat dengan kita. Makin bagus cara kita nulis caption,
atau kita nulis teks WA kita tuh pakai emoticon guling-guling lah, back hug lah, nangis lah, kiss lah, segala macam, makin jadi kayak geng banget ya, sahabatan banget. Apalagi buat cewek-cewek kan senang pakai emoticon tuh. Kadang-kadang kalau di line emoticonnya sampai di share segala macam, karena itu kayak bahasa komunikasi. Kalau ke Allah nggak bisa. Kalau ke Allah itu di sini dulu, baru di sini. Bukankah Nabi mengatakan Allah tidak melihat kepada penampilan kalian, Allah tidak melihat kepada perbuatan kalian, tapi Allah melihat ke hati kalian? Maksudnya bukan gak penting penampilan dan perbuatan, bukan. Tapi maksudnya kalau hatinya gak selaras, penampilan dan perbuatan itu ditolak sama Allah. Bukankah innamal a'malu binniyat? Semua amal itu tergantung dengan niat, dan niat itu mahalluha al-qalb. Niat itu tempatnya adalah hati. Berarti interaksi kita, akad kita dengan Allah itu dimulai di sini.